Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Tiba-tiba muncul sosok misterius dari klan Otsutsuki yang merasuki tubuh Jugan Boruto. Sosok ini tidak datang untuk menyerang, melainkan membawa penjelasan penting. Ia mulai berbicara dengan tenang namun tegas, dengarkan baik-baik. Dojutsu Jogan yang dimiliki oleh Boruto bukanlah kekuatan biasa. Mata ini sangat berbahaya dan menakutkan. Jogan dan Tenseigan adalah dua mata yang saling berkaitan, dan kelak keduanya akan bekerja sama untuk mengalahkan semua Otsutsuki sampai mereka benar-benar musnah dari dunia ini. Ia lalu menatap Boruto dan Himawari dengan serius, kalian berdua akan menjadi pusaran kekuatan yang saling terikat. Takdir kalian tidak akan bisa dipisahkan. Kalian akan menjadi pahlawan bagi dunia shinobi. Kegelapan yang pernah aku jelaskan sebelumnya, hanya bisa dihancurkan jika kalian tetap bersama. Lalu, ia menambahkan dengan suara lebih pelan, Boruto, kamu dan Dojutsu Jogan MU akan menjadi kunci utama dalam menyelamatkan planet bumi. Selama kamu dan matamu itu masih ada, harapan kemenangan kita akan tetap hidup. Tapi, jika kamu terbunuh, atau jika Jogan milikmu berhasil dicuri oleh musuh, maka kita sudah tidak punya harapan lagi. Sebesar apapun kekuatan Naruto dan Sasuke, tetap tidak akan cukup untuk menandingi kekuatan Jogan jika sudah mencapai tahap akhir. Setelah itu, sosok itu menatap semua yang hadir dan melanjutkan. Walau takdir telah menuliskan bahwa Boruto akan menjadi penyelamat dunia shinobi, tetap saja, kemungkinan kematian akan terus membayangi setiap langkahnya. Pertarungan tidak bisa dihindari. Disinilah peran kalian semua menjadi penting. Naruto, Sasuke, para Sannin, hingga Toneri, semua memiliki tugas untuk mendampingi Boruto, melindunginya agar kematian tidak terjadi padanya. Naruto mendengar penjelasan itu dengan serius, lalu ia bertanya dengan nada tajam, kalau kamu tahu hal-hal penting seperti ini, berarti kamu bisa melihat masa depan, bukan? Kalau begitu, kenapa kamu tidak langsung membimbing Boruto di saat-saat penting? Kalau kamu benar bisa melihat kejadian ke depan, bahkan hanya 1 menit sebelum terjadi, itu akan sangat membantu kami mengantisipasi serangan musuh, bukan? Sosok itu tersenyum tipis, lalu menjawab, pertanyaanmu sangat bagus, Naruto. Aku akan menjelaskan lebih dalam supaya kalian bisa mengerti tentang jenis-jenis penglihatan masa depan yang dimiliki para Otsutsuki. Pertama, kamu harus tahu bahwa tidak semua kemampuan melihat masa depan itu sama. Misalnya, Momoshiki. Dia bisa melihat takdir masa depan orang lain, tapi dia tidak bisa melihat takdirnya sendiri. Jadi dia tahu apa yang akan terjadi pada orang lain, tapi tidak pada dirinya sendiri. Ia melanjutkan penjelasannya, lalu, ada tipe penglihatan masa depan yang hanya bisa melihat kejadian besar saja. Tidak bisa bebas memilih waktu seperti 1 menit atau 1 jam ke depan. Kekuatan ini dimiliki olehku dan ayah Momoshiki. Kami hanya bisa melihat kejadian besar yang akan terjadi, tapi tidak bisa menentukan kapan waktunya secara detail. Selanjutnya, katanya, ada juga kekuatan seperti milik Eida, yaitu Senrigan. Dia bisa melihat kejadian yang sedang berlangsung dan juga kejadian masa lalu, tapi dia tidak bisa melihat masa depan sama sekali. Kemudian, lanjutnya lagi, ada tipe penglihatan masa depan yang lebih kompleks. Ini hanya dimiliki oleh Shibai dan Kashin Koji. Mereka berdua bisa melihat rangkaian peristiwa masa depan, bukan hanya satu kejadian saja. Karena kemampuan itu, Shibai dianggap lebih berbahaya dari ayah Momoshiki. Tapi untungnya, saat ini kita masih punya Kashin Koji di pihak kita. Semua yang mendengarkan terlihat serius, menyimak tiap kalimat. Sosok Otsutsuki itu lalu menghela napas sejenak sebelum menyampaikan bagian paling penting. Sampai detik ini, ucapnya, belum ada satupun Otsutsuki atau makhluk lain yang bisa melihat masa depan secara penuh. Maksudku, seseorang yang bisa melihat tiap detik, tiap menit, bahkan jam ke depan secara bebas. Hanya ada satu sosok yang akan memiliki kemampuan itu. Sasuke yang sedari tadi diam, kini angkat bicara. Siapa sosok yang kamu maksud itu? Apakah dia berasal dari golongan Otsutsuki yang telah menjadi dewa? Atau, jangan-jangan yang kamu maksud itu Shibai Otsutsuki? Sosok Otsutsuki itu menggeleng pelan, bukan. Sosok yang aku maksud adalah Boruto. Jika juga miliknya mencapai tahap kelima, maka dia akan memiliki kemampuan penglihatan masa depan secara bebas waktu. Dia bisa melihat setiap detik ke depan, setiap menit, bahkan 1 tahun ke depan. Saat bertarung, Boruto bisa melihat langkah apa yang akan diambil musuh 1 menit sebelum musuh itu bergerak. Itu adalah kemampuan yang tidak bisa ditandingi siapapun. Mendengar itu, semua yang hadir langsung memandang Boruto.
Ekspresi mereka terkejut dan campur aduk. Beberapa tampak khawatir, yang lain terlihat terpana. Sosok itu melanjutkan, kekuatan seperti ini sangat langka. Karena itulah, Boruto akan selalu menjadi target utama musuh. Kalian harus terus menjaganya. Shibai dan antek-anteknya tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba membunuh Boruto atau mencuri matanya. Ia menambahkan, dalam penglihatanku, Boruto akan mengalahkan Shibai dan Kawaki akan gugur dalam prosesnya. Tapi ingat, ini hanya satu kemungkinan dari takdir. Jika kalian gagal melindungi Boruto, maka takdir itu bisa berubah, seperti yang terjadi saat Naruto melawan Ishiki dulu. Seharusnya saat itu Naruto mati tertimpa kubus, tapi karena dia menggunakan mode Baryon, takdir itu berubah dan dia selamat. Lalu, Boruto akhirnya angkat bicara, kalau aku memang akan mendapatkan kekuatan seperti itu, bisa melihat masa depan secara bebas. Apakah Shibai juga tahu bahwa dia akan mati di tanganku saat Joganku mencapai tahap kelima? Sosok Otsutsuki itu menatap Boruto dengan tenang, dan menjawab dengan suara yang mantap, itulah pertanyaan yang sangat penting, dan jawabannya akan kamu temukan sendiri, saat waktunya tiba. Boruto berdiri dalam diam sambil menatap lurus ke depan. Dengan nada serius, ia mulai berbicara, kalau kita hanya melihat dari sudut pandang kemampuan penglihatan masa depan, memang ini terlihat seperti sebuah keuntungan besar. Kita seperti mendapatkan bocoran mengenai kejadian yang akan datang. Tapi yang jadi pertanyaan penting sekarang adalah, apakah Shibai juga mengetahui hal yang sama? Karena kalau memang dia tahu, maka artinya kami berdua melihat takdir yang sama. Ini bukan lagi sekadar pertarungan kekuatan, tapi akan menjadi pertarungan strategi yang rumit, karena aku pasti akan berusaha mempertahankan takdir itu agar tetap terjadi. Sedangkan Shibai pasti akan berusaha mengubah takdir kematiannya. Apakah salah jika aku berpikir seperti itu? Rival ayah Momoshiki langsung menanggapi dengan tenang, Boruto, kau memang pintar, sangat mirip dengan ayahmu, Naruto. Dan apa yang kau katakan itu memang benar. Siapapun yang memiliki kemampuan melihat masa depan bisa saja menemukan takdir yang sama. Misalnya, Kashin Koji mungkin pernah melihat bahwa Shibai akan mati di tanganmu. Bahkan Momoshiki pun bisa saja melihat takdir yang sama. Dan tentu saja, Shibai sendiri bisa melihat bahwa dirinya akan mati di tanganmu juga. Disinilah pentingnya prinsip menjaga singularitas takdir. Takdir yang terlihat oleh mata penglihatan masa depan tidak boleh disebarkan kepada banyak orang. Hanya pengguna dan orang-orang tertentu yang boleh mengetahuinya. Dia menambahkan, tujuannya sederhana, agar takdir itu bisa terjadi sesuai jalurnya. Coba bayangkan, kalau semua orang tahu akan ada kejadian besar di masa depan, pasti mereka akan campur tangan. Dan semakin banyak orang ikut campur, semakin besar kemungkinan takdir itu berubah. Kita harus belajar dari kejadian di masa lalu. Contohnya, kematian ayah Momoshiki yang diketahui oleh Amado dan Kawaki. Karena mereka tahu, maka mereka langsung bergerak setelah kematian itu terjadi. Kawaki bahkan menyerap tubuhnya. Itu jelas mengubah jalannya takdir. Jadi sekarang, tujuan kita jelas, yaitu membuat para Otsutsuki dan Shibai benar-benar lenyap. Takdir itu sudah aku lihat, dan itu pasti akan terjadi, asal jangan sampai bocor ke sembarang orang. Sasuke yang sedari tadi menyimak dengan tenang akhirnya ikut bicara. Perbincangan kita kali ini sangat membuka wawasan. Aku jadi lebih paham soal kemampuan melihat masa depan. Sepertinya keberadaanmu akan sangat dibutuhkan, bahkan sampai kapanpun. Boruto pun menjawab, aku juga berpikir begitu. Kehadiranmu sangat membantu. Terutama saat pertarungan besar melawan Shibai nanti. Aku benar-benar berterima kasih karena kamu sudah memberikan banyak sekali informasi penting. Rival ayah Momoshiki menjawab dengan tenang, jangan khawatir. Selama Jogan milikmu masih ada, aku masih bisa terhubung denganmu. Lewat kesadaran bawah sadarmu, aku bisa terus berkomunikasi dengan cara seperti ini, kapan saja. Tak lama kemudian, ia melangkah mendekati Boruto dan berkata, Boruto, sekarang pejamkan matamu. Boruto langsung terlihat curiga. Kenapa? Apa yang ingin kamu lakukan? Sosok itu menjawab tanpa nada marah, hanya tenang, sudahlah, turuti saja ucapanku. Aku akan memberikanmu sedikit kekuatan Shinjutsu untuk mempercepat kemajuan Jogan ke tahap kelima. Tak lama kemudian, terlihat kekuatan besar mengalir dari tubuh rival ayah Momoshiki masuk ke dalam tubuh Boruto. Boruto spontan berkata, kekuatan ini sangat besar. Aku bisa merasakannya masuk ke seluruh tubuhku. Kemudian, sosok itu menoleh ke arah Naruto dan Sasuke, lalu memanggil mereka, Naruto, Sasuke, kemarilah.
Aku juga akan memberikan kekuatan pada kalian berdua. Aku ingin kalian menjaga Boruto, dan bantu dia melawan Shibai dan para antek-anteknya. Naruto dan Sasuke pun maju. Saat energi besar mengalir ke tubuh mereka, terlihat perubahan drastis. Tubuh mereka berdua mengalami peningkatan besar. Bahkan mata Rinnegan milik Sasuke berubah warna menjadi merah. Sasuke tampak terkejut, lalu berkata, "Apa ini?" Aku bisa merasakan kekuatannya, luar biasa sekali. Tak lama setelah itu, Kurama muncul dalam kesadaran Naruto. Ia berkata, "Naruto, sebagian kekuatan dari sosok ini masuk ke dalam tubuhku. Aku bisa merasakannya mengalir deras dan kuat." Boruto, Naruto, dan Sasuke sekarang telah mendapatkan kekuatan tambahan dari Dewa Otsutsuki yang merasuki Jogan Boruto. Boruto sendiri sudah menerima kekuatan Shinjutsu, sementara Naruto dan Sasuke diberi kekuatan tambahan untuk memperkuat kemampuan mereka. Kurama kembali berbicara dengan Naruto, "Aku yakin kekuatan ini akan sangat membantu kita. Kita akan lebih kuat dalam mengakses mode cakraku nanti." Naruto mengangguk dan berkata, "Ya, aku juga bisa merasakannya. Ada energi yang sangat besar di dalam tubuhku sekarang. Dengan ini, aku bisa bertarung lebih efektif ke depannya." Saat mereka masih bicara, tiba-tiba rival ayah Momoshiki berkata, "Sekarang semuanya sudah selesai. Aku telah memberikan kekuatanku pada kalian bertiga. Tapi bersiaplah. Aku melihat, serangan besar akan segera datang." Boruto pun langsung bertanya, "Kalau begitu, bagaimana dengan Kashin Koji? Bisakah kau membantunya juga?" Sosok itu tampak berpikir sejenak, lalu menjawab, "Apa yang harus aku lakukan padanya?" Boruto menjelaskan, Kashin Koji diciptakan oleh Amado. Karena itu, Amado bisa mengendalikan tubuhnya dari jarak jauh. Aku ingin rantai sistem pengendali itu dihentikan. Apa kau bisa memutus kendalinya? Aku sadar Kashin Koji adalah sosok penting. Aku tidak mau dia dikendalikan lagi oleh Amado. Rival ayah Momoshiki menanggapi dengan serius, "Kalau aku lihat, tubuh Kashin Koji dipenuhi oleh teknologi canggih. Ini bukan keahlianku, karena untuk memutus kendali seperti itu, butuh perangkat teknologi yang sepadan. Tapi aku akan coba sesuatu. Aku akan memberinya segel khusus agar pikirannya tetap sadar, dan bisa melawan jika Amado mencoba masuk ke pikirannya." Kemudian, dia menunjukkan dua benda kecil, sebuah segel kertas dan pil cakra kecil. Ia menyerahkannya kepada Boruto sambil berkata, "Segel ini disebut Fuin Gijutsu. Jika digunakan, segel ini bisa menjaga pikiran seseorang dari berbagai bentuk pengendalian. Bahkan bisa menangkal genjutsu kuat seperti milik klan Uchiha atau Koto Amatsukami. Jika Kashin Koji memakai ini, Amado tidak akan bisa mengendalikannya lagi." Setelah mendengar penjelasan sebelumnya, Naruto bertanya dengan nada penasaran, "Kalau begitu, pil cakra itu sebenarnya digunakan untuk apa? Bisa kau jelaskan padaku dengan lebih jelas?" Rival ayah Momoshiki menjawab sambil menatap Naruto dengan tenang, "Pil cakra ini hampir sama konsepnya seperti buah cakra. Hanya saja, benda ini dibuat dari kumpulan cakra milik para Otsutsuki, bukan dari pohon cakra secara langsung. Saat seseorang memakan pil ini, tubuhnya akan mengalami peningkatan yang signifikan. Refleksnya akan lebih tajam, instingnya meningkat, penglihatannya lebih fokus, dan kemampuannya dalam menganalisis situasi juga jadi lebih baik. Hebatnya, tidak ada efek samping dari pil ini. Jadi, jika pil ini diberikan pada Kashin Koji, maka kesadarannya akan tetap stabil, meskipun Amado mencoba untuk mengendalikannya dari kejauhan." Ia melanjutkan, "Jika dua benda ini, yaitu segel kertas dan pil cakra, sudah digunakan pada Kashin Koji, maka langkah berikutnya bergantung pada Orochimaru. Dia harus memutus sistem kendali teknologi yang tertanam dalam tubuh Koji, karena aku sendiri tidak punya kemampuan dalam bidang itu. Orochimaru satu-satunya orang yang cukup ahli di bidang teknologi ninja untuk menangani hal tersebut." Tak lama setelah itu, rival ayah Momoshiki memberikan segel kertas dan pil cakra tersebut kepada Boruto. Boruto menerimanya dengan dua tangan, menatap benda itu dengan serius, lalu menyimpannya untuk diberikan kepada Kashin Koji nanti. Setelah semuanya diberikan, rival ayah Momoshiki menghela napas ringan, lalu berkata, "Kurasa perbincangan kita sudah cukup panjang. Kalian juga sepertinya sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Aku akan segera kembali ke tempatku semula. Tapi sebelum itu, apakah ada hal lain yang ingin kalian tanyakan padaku?" Mendengar itu, Boruto langsung angkat suara, "Tunggu sebentar. Aku ingin meminta satu hal lagi. Bisakah kau memberikan titik koordinat dari markas pusat Otsutsuki?
Aku berencana pergi ke sana dan menemui Shibai Otsutsuki secara langsung. Permintaan Boruto mengejutkan semua orang di ruangan itu. Mereka semua terdiam, tak menyangka bahwa Boruto akan menyampaikan niat seperti itu. Hagoromo segera bersuara, "Hei, Boruto, jangan gegabah. Kita tidak tahu ada berapa banyak Otsutsuki di sana. Kau tidak bisa sembarangan pergi ke tempat seperti itu. Itu sangat berbahaya." Boruto tetap tenang, lalu menjawab, "Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku ingin menghancurkan mereka semua. Aku sudah lelah melihat mereka bertindak semaunya sendiri. Aku ingin mengakhiri ini. Tolong berikan aku titik koordinatnya." Rival ayah Momoshiki lalu menjelaskan, "Baik, aku akan memberikannya. Tapi dengarkan ini baik-baik. Untuk sekarang, kau belum boleh pergi ke sana. Kau belum siap menghadapi ribuan Otsutsuki dengan kekuatan dan kemampuan yang sangat beragam. Aku percaya, jika pertarungan 1 lawan 1, kau bisa mengalahkan mereka. Tapi kalau kau harus menghadapi banyak sekaligus, itu sama saja kau menyerahkan dirimu. Karena itu, aku baru akan mengizinkanmu pergi ke sana setelah Jogan Emyu mencapai tahap kelima." Sasuke ikut menanggapi dengan tenang, "Tekadmu memang hebat, Boruto. Aku juga ingin menghancurkan Otsutsuki seperti yang kau inginkan. Tapi kita juga harus realistis. Kekuatan kita saat ini belum cukup. Melawan ribuan Otsutsuki bukan hal yang masuk akal sekarang. Kita harus menunggu waktu yang tepat." Rival ayah Momoshiki menambahkan, "Benar kata Sasuke. Selain jumlah mereka yang banyak, lingkungan markas pusat Otsutsuki juga sangat ekstrim. Cuacanya sangat keras, dan tubuh manusia biasa seperti kalian tidak akan mudah beradaptasi. Para Otsutsuki memiliki fisik yang berbeda, mereka bisa hidup di tempat sekeras apapun. Belum lagi, markas itu penuh dengan jebakan yang mereka buat sendiri. Sama seperti sistem pendeteksi di desa Konoha, tempat itu akan langsung memberi sinyal jika ada penyusup. Maka dari itu, pergi ke sana sekarang hanya akan mempercepat kehancuran kalian." Ia kemudian menyerahkan segel kertas dan pil cakra itu pada Boruto, "Pasangkan segel ini pada Kashin Koji. Lalu, jika kau memutuskan untuk memakan pil cakra itu, cukup gigit beberapa kali saja. Jangan terlalu banyak. Kalau kau makan terlalu banyak, Momoshiki bisa saja menggunakan celah itu untuk mengakses kekuatannya. Ini mungkin pertemuan kita terakhir. Tubuhku akan segera lenyap, tapi aku percaya padamu, Boruto. Lindungilah dirimu baik-baik." Tak lama kemudian, tubuh rival ayah Momoshiki mulai berubah menjadi kabut cakra, lalu menghilang perlahan dan masuk kembali ke dalam mata Jogan milik Boruto. Setelah itu, Kaguya berbicara, "Sepertinya semuanya sudah jelas. Kita hentikan saja perbincangan ini di sini. Sekarang lakukan apa yang telah dikatakan oleh rival ayah Momoshiki." Semua orang yang hadir mengangguk, lalu bersiap untuk bergerak. Mereka menuju ke laboratorium milik Orochimaru, tempat di mana Kashin Koji sedang terbaring tak sadarkan diri. Boruto berjalan perlahan ke arah Kashin Koji dan menempelkan segel Fuinjutsu di tubuhnya. Begitu segel itu menyentuh kulit Koji, cahaya terang memancar keluar. Ternyata, di dalam segel itu terdapat gumpalan cakra besar yang berfungsi sebagai penyembuh. Cakra itu mulai masuk ke dalam tubuh Kashin Koji perlahan, sementara segel kertasnya perlahan mengecil. Setelah beberapa menit, segel itu menghilang sepenuhnya, dan seluruh cakra di dalamnya telah terserap ke tubuh Kashin Koji. Koji membuka matanya perlahan dan terlihat kebingungan. "Aku, di mana? Tempat apa ini?" Sasuke segera menjawab, "Kau berada di markas Orochimaru. Tidak usah khawatir, tempat ini aman." Kashin Koji mengenali suara itu. "Kau? Sasuke Uchiha? Bagaimana bisa kau di sini? Bagaimana dengan ayah Momoshiki? Apa yang sedang terjadi?" Boruto kemudian maju dan menjelaskan dengan nada tenang, "Ayah Momoshiki sudah tidak ada. Aku berhasil mengalahkannya." Koji tersenyum tipis, "Begitu ya, aku senang mendengarnya." Namun belum lama ia sadar, tiba-tiba tubuh Kashin Koji mengeluarkan asap dan mulai bergerak sendiri. Tiba-tiba, dari tangannya tercipta sebuah rasengan besar dan diarahkan ke Boruto. Tapi saat itu, pikirannya masih sadar, hanya tubuhnya yang tidak bisa dikendalikan. Dengan panik, ia berkata, "Apa yang terjadi? Tubuhku bergerak sendiri. Boruto, cepat serap rasengan ini sebelum terjadi sesuatu." Boruto pun langsung menyerap rasengan itu dengan cepat. Orochimaru lalu berkata dengan nada tenang namun waspada,
Sepertinya Amado sedang mencoba mengendalikan tubuh Kashin Koji dari jarak jauh. Tapi karena sudah ada segel dari rival ayah Momoshiki, kendalinya tidak bekerja penuh. Tiba-tiba, Koji menciptakan api Zanmou Shinka, api abadi yang bisa membakar apa saja. Api itu mulai membakar area sekitar. Sial, tubuhku bergerak sendiri lagi. Boruto, cepat atasi apinya. Namun belum selesai, tubuhnya membentuk segel tangan dan menciptakan tanah menjadi lumpur hisap. Semua yang ada di ruangan itu nyaris tertarik ke dalam. Boruto segera mengaktifkan Jogan tahap awal, lalu menancapkan batang besi hitam tepat di pusat cakra Kashin Koji. Setelah tertancap, tubuh Koji langsung kehilangan kesadaran dan terjatuh. Naruto segera mengubah lumpur itu menjadi tanah biasa, dan Boruto kembali mengangkat tubuh Kashin Koji ke atas ranjang teknologi milik Orochimaru. Ia lalu mengeluarkan pil cakra dari saku dan memasukkannya ke dalam mulut Koji. Beberapa menit setelah itu, tubuh Koji mulai bereaksi positif, menandakan bahwa pikirannya sudah tidak bisa lagi dikendalikan oleh siapapun, termasuk oleh Amado.